Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi rekan-rekan sekalian untuk mata kuliah kalkulus integral. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan cara menentukan integral menggunakan metode substitusi. Tadi di bagian awal sudah ada pemanasan. Oke, bagaimana pemanasan menghitung untuk bentuk perkalian pecahan, di mana perkalian yang melibatkan variabel x, ya. Jadi penyederhanaan seperti ini nanti bisa dimanfaatkan ketika kita menggunakan metode substitusi untuk menentukan integral. Masuki materi hari ini, menghitung integral dengan metode substitusi. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai aturan pangkat yang generalisir. Jadi apabila ada pengintegralan atau integral dari suatu fungsi gx dikalikan dengan g aksen dux, maka hasil integralnya bisa dicari dengan menambahkan pangkat dari gx dengan 1 dibagi dengan r plus 1 plus c. Nah, perhatikan pada bentuk berikut ini. Integral f gx g aksen x dux. Nah, di sini ada dua buah fungsi ya, fungsi gx dan g aksen x. Maka fungsi gx ini bersama-sama memiliki turunan yaitu g aksen x. Nah, kita misalkan gx ini sebagai u dan g aksen x dux ini kita misalkan sebagai du. Maka bentuk yang sebelah kiri ini bisa kita ubah menjadi bentuk baru, yaitu integral fu du, di mana tadi u adalah gx dan du adalah g aksen x dux. Ingat kembali rekan-rekan sekalian, aturan pangkat jika ada integral u pangkat r du, ya, fungsi ini memuat u dan diintegralkan terhadap u du, maka hasil integral u pangkat r du yaitu u pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 plus c. Nah, aturan inilah yang nanti akan kita gunakan ketika menentukan integral dengan metode substitusi. Penting untuk diingat rekan-rekan, metode substitusi ini hanya dapat diterapkan ketika suatu integral itu memiliki du bersama-sama dengan u. Jadi maksudnya dalam satu soal itu ada satu fungsi u bersama-sama dengan turunannya du, atau fungsi gx bersama-sama dengan turunannya yaitu g aksen x dux. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita terapkan metode substitusi untuk menghitung integral. Kalau di buku paket di contoh 5 halaman 199. Nah, di sini ada integral. Kita diminta untuk menentukan integral dari fungsi x pangkat 4 plus 3x pangkat 30 dikali dengan 4x pangkat 3 plus 3 dux. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan mengerjakan soal berikut ya.
Oke, di sini ada fungsi di mana integral dari X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 dikali dengan 4X pangkat 3 plus 3 2X. Metode substitusi tadi dapat digunakan ketika dalam suatu soal integral ada dua buah fungsi, di mana salah satu fungsi itu merupakan turunan dari fungsi yang lainnya. Coba perhatikan, di sini ada dua buah fungsi. Ini fungsi yang pertama, kemudian di sini ada fungsi yang kedua. Mana yang merupakan turunan dari fungsi yang lainnya? Oke. Fungsi yang memiliki turunan dari fungsi yang lainnya itu yang akan kita misalkan sebagai U. Perhatikan, kita bisa memisalkan X pangkat 4 plus 3X ini sebagai U. Oke, kita misalkan U ini adalah X pangkat 4 plus 3X. Maka setelah kita menemukan fungsi yang akan dimisalkan sebagai U, kita cari DU. Untuk mencari DU, maka U ini kita turunkan, maka hasilnya menjadi DU. X pangkat 4 plus 3X kita turunkan terhadap 2X, maka ini hasilnya 4X pangkat 3 plus 3 2X. Karena kita turunkan terhadap X, maka ini kita kalikan dengan 2X. Oke, setelah kita memisalkan U dan menurunkan fungsi U, kita substitusikan U ini pada soal integral. Nah, ini X pangkat 4 plus 3X. X pangkat 4 plus 3X tadi sudah kita misalkan sebagai U. Maka bisa kita tuliskan sebagai U pangkat 30. Oke, dikalikan dengan 4X pangkat 3 plus 3 2X. Coba perhatikan di sini, 4X pangkat 3 plus 3 2X, dan ini adalah DU. Maka kita bisa menuliskan satu ini sebagai DU. Nah, kita sudah memiliki bentuk baru, yaitu integral U pangkat 30 DU. Karena fungsi ini sudah memuat U dan diintegralkan terhadap DU, maka kita bisa menggunakan aturan pangkat ya. Untuk U pangkat R, integralnya adalah U pangkat R plus 1 per R plus 1. Maka ini hasil integralnya adalah U pangkat 30 ditambah 1 dibagi dengan 30 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah U pangkat 31 dibagi 31 plus C. Nah, setelah kita menghitung integralnya, kita kembali lagi U tadi fungsinya apa? Kita kembalikan. U adalah X pangkat 4 plus 3. Maka hasil integralnya kita tuliskan X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 dibagi dengan 31 plus C. Nah, jadi ini adalah hasil integral dari fungsi X pangkat 4 plus 3X pangkat 30 dikali dengan 4 pangkat 3 plus 3 2X. Ini hasilnya adalah X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 dibagi dengan 31 plus C. Oke, rekan-rekan sekalian, itu cara mengaplikasikan metode substitusi untuk menentukan integral dari suatu fungsi. Oke, kita lanjutkan kembali untuk soal yang kedua. Nah, di sini ada integral sin pangkat 10x dikali dengan cos x 2x. Maka, apakah ada salah satu fungsi yang merupakan turunan dari fungsi yang lainnya? Ingat, fungsi trigonometri sin x turunannya adalah cos x. Oke, maka kita bisa menyelesaikan
integral ini dengan aturan atau dengan metode substitusi. Mari kita kerjakan menggunakan metode substitusi untuk soal yang B, halaman 199. Oke, rekan-rekan, di sini di integral sin pangkat 10x cos x dx. Maka kita misalkan, misal ini yang kita misalkan sebagai u yaitu sin x. Nah, u diturunkan menjadi du, sin x turunannya, ingat ya, turunan sin adalah cos. Cos x diturunkan terhadap x, maka cos x du x. Oke, setelah kita menemukan u dan du, maka kita tuliskan kembali soalnya. Integral sin pangkat 10x cos x du x. Nah, perhatikan, sin x ini tadi kita misalkan sebagai u, maka soal ini bisa kita tuliskan kembali dalam bentuk u. Sin x kita ganti jadi u pangkat 10 dikali dengan cos x du x. Cos x du x di sini tidak lain adalah du. Nah, maka integral u pangkat 10 du kita bisa gunakan langsung dengan aturan pangkat, yaitu u pangkat 10 plus 1 dibagi dengan u pangkat, bagi dengan 10 plus 1, sehingga hasilnya u pangkat 11 dibagi 11 plus c. Nah, kita kembalikan u tadi adalah sin x, maka sin pangkat 11 x dibagi dengan 11 plus c. Ini adalah hasil dari pengintegralan fungsi sinus pangkat 10x dikali cos x du x menggunakan metode substitusi. Bagaimana rekan-rekan sekalian, bisa diikuti bentuk penggunaan metode substitusi? Untuk latihan lebih lanjut lagi, di sini di contoh 6 halaman 200 ada A dan B. Soal A dan B, oke, kita bisa mengerjakan soal A dan B. Apakah bisa kita kerjakan dengan metode substitusi? Mari kita kerjakan kembali menggunakan metode substitusi. Ingat bahwa metode substitusi dapat diterapkan apabila ada pengintegralan dari dua buah fungsi di mana salah satu fungsinya adalah turunan dari fungsi yang lainnya. Di sini ada perkalian dua buah fungsi. Fungsi yang pertama x pangkat 3 plus 6x, dan fungsi yang kedua yaitu 6x kuadrat plus 12. Menurut rekan-rekan, mana yang bisa dimisalkan sebagai u? Ya, oke, kita bisa misalkan u yaitu fungsi x pangkat 3 plus 6x. Kenapa? Karena x pangkat 3 plus 6x turunannya adalah 3x kuadrat plus 6. Nah, ini ada x kuadrat, ini bisa jadi ini merupakan turunannya. Tapi coba kita turunkan, u kita turunkan menjadi du. X pangkat 3 plus 6x kita turunkan menjadi 3x kuadrat plus 6 du x. Oke. Nah, coba perhatikan rekan-rekan sekalian, kita sudah memiliki u dan du.
Nah, kita bisa menuliskan kembali soalnya X pangkat 3 plus 6 X pangkat 5. X pangkat 3 plus 6X tidak lain adalah U. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi integral U pangkat 5 dikalikan dengan 6X kuadrat plus 12 dx. Sedangkan di sini du-nya adalah 3x kuadrat plus 6 dx. Lalu bagaimana ya kita bisa merubah bentuk ini menjadi du? Di sini sebelumnya kita bisa mencari berapa besar du-nya. Di sini kalau du 3x kuadrat plus 6 dx, maka du-x ini bentuk ini bisa kita ubah ya supaya menjadi 6x kuadrat plus 12 dx. Oke, bagaimana caranya? Berarti masing-masing ruas kita kalikan dengan, supaya 3 ini menjadi 6, berarti kita kalikan dengan 2. Maka ruas kiri kita kalikan dengan 2, ruas kanan kita kalikan dengan 2. Menjadi 3x kuadrat plus 6 2x. Maka ini hasilnya adalah 6x kuadrat plus 12 2x. Oke, 6x kuadrat plus 12 2x tidak lain adalah 2du. 2du. Nah, maka bentuk ini bisa kita integralkan. Jadi integral 2U pangkat 5D. Kita bisa menggunakan aturan pangkat, maka 2U pangkat 5 plus 1 dibagi 5 plus 1 plus C, atau sama dengan 2 dikali U pangkat 6 dibagi dengan 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 3, berarti hasilnya ini 1, U pangkat 6 per 3 plus C. Siapakah U tadi? Kita kembalikan. U adalah X pangkat 3 plus 6X. Maka kita bisa tuliskan X pangkat 3 plus 6X ini pangkat 6 per 3 kita tambahkan dengan C. Oke, rekan-rekan sekalian, ini adalah hasil dari integral X pangkat 3 plus 6x pangkat 5 dikalikan dengan 6x kuadrat plus 12 2x. Oke. Atau kita bisa menggunakan cara lain, bentuk lain sebenarnya ya. Hasilnya sebenarnya akan sama. Oke, kita bisa menggunakan bentuk lain. Bentuk lainnya seperti apa? Ketika kita tadi sudah memisalkan, misal ya, U-nya tadi adalah X pangkat 3 plus 6X, maka du-nya U kita turunkan jadi du, berarti X pangkat 3 kita turunkan jadi 3x kuadrat plus 6, ini diturunkan terhadap 2x. Sekarang bentuk du sama dengan 3x kuadrat plus 6 2x kita ubah menjadi dx sama dengan. Berarti kalau kita ubah menjadi dx sama dengan, ini hasilnya adalah du ini kita bagi dengan 3x kuadrat plus 6. Nah, setelah kita dapatkan U dan dx, sekarang kita substitusikan ke soal. Integral X pangkat 3 plus 6 itu tidak lain adalah U. Maka kita tuliskan U pangkat 5 dikali dengan, di sini 6x kuadrat plus 12 tetap kita tuliskan 6x kuadrat plus 12 dikali dengan 2x. Du-x-nya di sini kita ganti dengan du-x yang sudah ketemu di sini. Du-x-nya tidak lain adalah du per 3x kuadrat plus 6. Nah, bentuk ini ada yang bisa kita sederhanakan. 6x kuadrat plus 12 dibagi dengan 3x kuadrat plus 6. Ini ketika kita sederhanakan, ini 1 dan ini 2.
Nah, dari mana ini dapatnya? Ingat tadi pemanasan di awal ya, ketika kita mengoperasikan bentuk-bentuk pembagian perkalian yang melibatkan suatu variabel. Jadi nanti hasilnya adalah integral U pangkat 5 dikali 2 D. Nah, hasilnya adalah 2 U pangkat 5 plus 1 dibagi dengan 5 plus 1. Tidak lain adalah U pangkat 6 per 3 plus C. Sama ya hasilnya dengan yang ini. Hanya pembedanya kalau di sini setelah kita menemukan DU, kita ubah DU ini menjadi DUX. DUX sama dengan DU per 3 I kuadrat plus 6. Lalu setelah itu kita substitusikan ke soal. Kita mau memilih yang atas atau memilih yang bawah, silahkan katakan lebih menyukai yang mana gitu ya. Oke. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Sudah mulai panas untuk diskusi kita kali ini. Nah, di sini juga masih ada satu lagi soal ya. Kita diminta untuk menentukan integral dari x kuadrat plus 4 pangkat 10 dikali x dx. Apakah kita bisa menggunakan metode substitusi? Ya. Kalau kita diminta untuk menentukan di mana fungsi yang satu adalah turunan dari fungsi yang lainnya. Nah, ini ada fungsi yang pertama x kuadrat plus 4. Fungsi yang kedua mana? Yang x. X kuadrat kalau kita turunkan adalah 2x. Oh, bisa jadi di sini ada x-nya sama-sama berpangkat 1. Ini berarti x merupakan turunan dari fungsi yang x kuadrat plus 4. Nah, apakah bisa? Coba kita buktikan. Kita selesaikan saja untuk contoh yang ke-6 yang poin B. Oke, di sini kita punya dua buah fungsi, x kuadrat plus 4 dengan x. Mana yang akan kita misalkan sebagai u? Ya, yang kita misalkan sebagai u adalah x kuadrat plus 4. Biasanya u ini memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada salah satunya. Biasanya untuk mengidentifikasi mana yang u, mana yang dijadikan u, dan mana yang nanti menjadi turunan u. Tapi perlu dipastikan tadi, ingat metode substitusi bisa digunakan ketika dalam satu fungsi integral ini bersama-sama ada u dan du. Kita misalkan u ini adalah fungsi x kuadrat plus 4. Setelah kita memisalkan u, maka kita turunkan. U diturunkan menjadi du. Kalau x kuadrat plus 4 kita turunkan, karena ini ada variabel x, maka kita turunkan terhadap x. Ini turunannya adalah 2x 4. Standar turunannya 0, berarti tidak perlu kita tuliskan, berarti ini 2x du x. Nah, setelah kita menemukan du sama dengan 2x du x, maka du x-nya berapa? Du x-nya ini bisa dicari dengan membagi du ini kita bagi dengan 2x yang ada di depan du x. Kita pindahkan ke sini. Setelah kita menemukan u, du, dan du x, kita substitusikan ke soal kembali. X kuadrat plus 4, x kuadrat plus 4 itu sama dengan u. Maka kita tuliskan menjadi u pangkat 10. Oke, setelah itu x kita tuliskan lagi kita tuliskan di sini x dikali dengan du x. Du x-nya siapa? Du x-nya tadi sudah kita cari, yaitu du per 2x. Oke, dari bentuk ini ada yang bisa disederhanakan. Ya, di sini ada x dibagi dengan 2x. Maka hasilnya nanti di sini 1, di sini 2 ya. Maka bentuk ini bisa kita ubah kembali dalam bentuk u pangkat 10
dikalikan dengan 1/2 DU, atau integral dari setengah U pangkat 10 DU. U diintegralkan terhadap DU, maka kita bisa langsung menggunakan aturan pangkat, yaitu hasilnya setengah dikali dengan U pangkat 10 DU, berarti U pangkatnya ditambah dengan 1 dibagi dengan pangkat ditambah 1 plus C, atau 1/2 dikali U pangkat 11 dibagi dengan 11 plus C, atau bentuknya menjadi U pangkat 11/22 plus C. Nah, itu kita kembalikan lagi, U sama dengan E kuadrat plus 4, maka X kuadrat plus 4 pangkat 11/22 plus C. Oke, rekan-rekan sekalian, itu adalah metode penggunaan metode substitusi ketika kita ingin menentukan atau menghitung integral dari suatu fungsi. Kata kuncinya, metode substitusi dapat diterapkan jika dalam suatu fungsi yang diintegralkan memuat dua buah fungsi, di mana salah satu fungsi adalah turunan dari fungsi yang lainnya. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari Ibu. Sebagai latihan, silahkan buka buku di halaman 201. Ada soal nomor 27 sampai dengan 36. Di situ adalah pengintegralan dari berbagai fungsi. Coba terapkan metode substitusi untuk menentukan integral-integral dari fungsi-fungsi tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.